Dalam kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai corporate finance. Sebelum kita mulai pemaparan materi pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4 yang beranggotakan 1. Berliana Sukmawati dengan NIM 205231137, 2. Tia Septarinda EKS dengan NIM 205231138, 3. Dikamai Andriat Moko dengan NIM 205231139, 4. Vita Aunika dengan NIM 205231140, 5. Agustin Evitasari dengan NIM 205231142, 6. Afina Drija Rindiani dengan NIM 205231143. Video pembelajaran dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan. Sebelum kita bahas mengenai materi, berikut beberapa daftar referensi yang kami ambil. Beberapa materi yang akan dibahas dalam corporate finance diantaranya A. Pengertian, B. Sejarah, C. Tugas, D. Subdisiplin utama, E. Hubungan, F. Sumber modal, dan K. Teori pengelolaan dana. A. Pengertian corporate finance atau keuangan perusahaan. Keuangan perusahaan adalah bidang keuangan yang berhubungan dengan sumber pendanaan, struktur modal perusahaan, tindakan yang memaksimalkan nilai pemegang saham, melalui perencanaan keuangan jangka panjang dan pendek, penerapan berbagai strategi, dan biasanya kegiatannya berkisar pada investasi modal hingga pertimbangan pajak. B. Sejarah corporate finance. Perusahaan yang memiliki saham gabungan dengan modal tetap yang tercatat pertama kali adalah perusahaan Hindia Timur Belanda atau yang lebih dikenal dengan VOC. VOC menjadi perusahaan pertama yang membayarkan dividen secara teratur. Pasar umum untuk sekuritas investasi milik Belanda ada sejak abad ke-17. Dalam sejarah tercatat bahwa pertengahan abad ke-18 atau sekitar tahun 1600-an menjadi saksi bahwa sistem ekonomi bisnis dan keuangan Belanda adalah yang paling maju dan canggih. Di tahun 1800-an, London mulai bergerak sebagai pusat keuangan dunia dalam bidang investasi dan pinjaman. Abad ke-20 membawa kebangkitan kapitalisme manajerial dan keuangan saham biasa. Dengan modal saham dibangkitkan melalui pencatatan dalam preferensi untuk sumber modal lainnya. Pertengahan abad ke-20, keuangan perusahaan modern dan manajemen investasi berkembang yang didorong oleh inovasi dalam teori dan praktek di Amerika Serikat dan Inggris. C. Tugas keuangan perusahaan. Tujuan utama, meningkatkan nilai pemegang saham yang menuntut manajer untuk menyeimbangkan pendanaan modal antara investasi yang meningkatkan probabilitas dan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang, juga memberikan dividen kepada para pemilik saham. Berikutnya, investasi modal. Melakukan investasi modal dan penyebaran modal agar perusahaan dapat bertahan dalam jangka panjang, ini menjadi salah satu tugas keuangan perusahaan. Penentuan keputusan penganggaran modal mana saja yang akan masuk dalam anggaran modal perusahaan. Karena investasi modal menjadi tugas yang paling penting untuk kemajuan suatu perusahaan. Investasi yang berlebihan atau kurang dana dapat membahayakan posisi keuangan. Pembiayaan modal ialah
suatu tindakan untuk menyeimbangkan antara utang dan ekuitas. Apabila memiliki utang yang cukup tinggi, akan menimbulkan risiko gagal bayar. Sedangkan terlalu bergantung pada ekuitas, maka akan melemahkan pendapatan dan nilai investor. Likuiditas jangka pendek digunakan untuk memastikan adanya likuiditas yang cukup untuk keberlangsungan operasional perusahaan. Manajemen keuangan jangka pendek menyangkut aset lancar dan kewajiban lancar atau modal kerja dan arus kas operasi. Sebagai cadangan likuiditas, perusahaan dapat menerbitkan surat berharga sebagai jalur pengkreditan tambahan. D. Subdisiplin utama perusahaan keuangan. Penganggaran modal merupakan perencanaan tambahan modal bagi perusahaan agar nilai perusahaan semakin meningkat. Penganggaran modal digunakan sebagai penentu kinerja bisnis, mana yang membutuhkan tambahan modal dan akan menerima investasi dari ekuitas ataupun utang. Proyek yang meningkatkan nilai perusahaan dapat mencakup berbagai jenis investasi yang berbeda, namun tidak terbatas pada kebijakan ekspansi atau manajer dan akuisisi. Ketika tidak ada pertumbuhan atau ekspansi yang dimungkinkan oleh perusahaan dan kelebihan surplus kas ada dan tidak diperlukan, maka manajemen diharapkan untuk membayar sebagian atau seluruh laba surplus tersebut dalam bentuk dividen tunai atau untuk membeli kembali saham perusahaan. Manajemen modal kerja. Pengelolaan dana moneter milik perusahaan yang berkaitan dengan dana operasi jangka pendek dari aset lancar dan kewajiban lancar. Menurut penelitian Abu Hami tahun 2008 menyatakan bahwa pengelolaan modal kerja merupakan komponen yang sangat penting dari corporate finance karena dapat mempengaruhi probabilitas dan likuiditas dari perusahaan. Yang selanjutnya tentang hubungan corporate finance. 1. Capital market atau pasar modal merupakan jual beli di mana di dalamnya terdapat investor atau stakeholder yang saling memperjualbelikan saham yang dimilikinya untuk penggunanya, yaitu perusahaan yang membutuhkan perluasan saham. Penerapan corporate finance dalam pasar modal menggunakan istilah cost of capital di dalamnya. Penilaian dalam cost of capital ini menunjukkan perjalanan sistem keuangan yang dilakukan dalam perusahaan yang menerapkan sistem pasar modal di dalamnya. 2. Produk market. Keberadaan produk market dijadikan sebagai pelengkap dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Setelah perusahaan memiliki kemampuan keuangan yang memadai, perusahaan akan sesegera mungkin untuk melakukan operasi perusahaan dengan menginvestasikan dana tersebut untuk memperoleh jasa pendukung serta mesin produksi. Selanjutnya, sumber modal. Yang pertama, hutang modal sebagai sumber investasi yang digunakan untuk mempertahankan operasional perusahaan, biasanya dilakukan modal kredit atau hutang di bank. Obligasi yang diterbitkan untuk umum ataupun wesel bayar. Obligasi mengharuskan perusahaan untuk melakukan pembayaran bunga secara teratur atau biaya bunga atas modal yang dipinjam sampai hutang mencapai tanggal jatuh tempo, di mana perusahaan harus membayar kembali kewajibannya secara penuh. Pembayaran utang juga dapat dilakukan dalam bentuk penyisian dana pelunasan, di mana korporasi membayar cicilan tahunan utang pinjaman di atas beban bunga reguler. Korporasi yang menerbitkan obligasi yang dapat ditarik berhak untuk membayar kembali kewajibannya secara penuh setiap kali perusahaan merasa bahwa itu adalah kepentingan terbaik mereka untuk melunasi pembayaran utang. Jika beban bunga tidak dapat dilakukan oleh korporasi melakukan pembayaran tunai, perusahaan juga dapat menggunakan aset agunan sebagai bentuk pembayaran kewajiban utang mereka atau melalui proses likuidasi. Yang
Yang kedua, penyertaan modal. Perusahaan alternatif dapat menjual saham perusahaan kepada investor untuk meningkatkan modal. Investor atau pemegang saham berharap bahwa akan ada tren kenaikan nilai perusahaan atau apresiasi nilai dari waktu ke waktu untuk menjadikan investasi mereka sebagai pembelian yang menguntungkan. Nilai pemegang saham meningkat ketika perusahaan menginvestasikan modal, ekuitas, dan dana lainnya ke dalam proyek atau investasi yang menghasilkan tingkat pengembalian positif bagi pemiliknya. Investor lebih memilih untuk membeli saham perusahaan yang secara konsisten akan memperoleh tingkat pengembalian modal yang positif di masa depan, sehingga meningkatkan nilai pasar saham perusahaan tersebut. Nilai pemegang saham juga dapat meningkat ketika perusahaan membayar kelebihan kas surplus atau dana dari laba ditahan yang tidak diperlukan untuk bisnis dalam bentuk dividen. 3. Saham preferen adalah sekuritas ekuitas yang mungkin memiliki kombinasi fitur yang tidak dimiliki oleh saham biasa, termasuk properti dari instrumen ekuitas dan instrumen utang, dan umumnya dianggap sebagai instrumen hibrida. Preferen adalah senior, yaitu peringkat yang lebih tinggi dibandingkan saham biasa, tetapi lebih rendah dari obligasi dalam hal klaim atau hak atas bagian mereka atas aset perusahaan. Selanjutnya, tentang teori pengelolaan dana. 1. Teori trade-off, di mana perusahaan diasumsikan menukar manfaat pajak dari hutang dengan biaya kebangkrutan hutang ketika memilih bagaimana mengalokasikan sumber daya perusahaan. 2. Teori alternatif utama tentang bagaimana perusahaan mengelola dana modal mereka adalah teori pecking order, yang menunjukkan bahwa perusahaan menghindari pembiayaan eksternal sementara mereka memiliki pembiayaan internal yang tersedia, dan menghindari pembiayaan ekuitas baru sementara mereka dapat terlibat dalam pembiayaan utang baru di suku bunga yang cukup rendah. Yang terakhir, tentang teori pengelolaan dana. Teori substitusi struktur modal berhipotesis bahwa manajemen memanipulasi struktur modal sedemikian rupa sehingga laba bersaham dimaksimalkan. Area yang muncul dalam teori keuangan adalah pembiayaan yang tepat, di mana bank investasi dan perusahaan dapat meningkatkan pengembalian investasi dan nilai perusahaan dari waktu ke waktu dengan menentukan tujuan investasi yang tepat, kerangka kebijakan, struktur kelembagaan, dan sumber pembiayaan, utang atau ekuitas, dan kerangka pengeluaran dalam suatu ekonomi tertentu dan di bawah kondisi pasar tertentu. Sekian yang dapat disampaikan dari kelompok kami tentang corporate finance. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.